Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Refaweni Cynthia, NPM 195110460. Di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa materi yang sudah saya pelajari di mata kuliah metode penelitian yang diajar langsung atau dibimbing langsung oleh Pak Muhammad Iqbal Fasya selaku dosen UIN. Di pertemuan pertama kita membahas tentang kontrak belajar, dan di pertemuan kedua dan ketiga itu kita membahas tentang tips referensi. Jadi di tips referensi itu, jika kita ingin menerbitkan jurnal, itu ada beberapa tips. Yang pertama itu 90% harus English. Dan yang kedua, itu ada semakin banyak referensi yang dirujuk paper kita, maka kan semakin bagus. Namun yang dirujuk harus sesuai. Contoh, kita berbicara tentang merger bank syariah, maka rujukannya pun judulnya harus merger bank syariah. Dan yang kedua itu ada bagaimana kalian bisa mendapatkan teori-teori yang cocok, dan tidak boleh terlalu luas karena halaman yang diberi Pak Muhammad Iqbal Fasya itu ada 12-15 halaman. Yang ketiga ada kunci jurnal, yaitu dari umum ke khusus. Dan yang keempat adalah latar belakang masalah terdiri dari problem, data, fenomena, grafik. Apa itu metode penelitian? Metode penelitian merupakan suatu cara ilmiah yang dipilih secara spesifik untuk mendapatkan data dan memecahkan suatu masalah yang dilakukan pada suatu penelitian dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Penelitian dilakukan oleh researcher. Apa itu researcher? Kembali search, meneliti dan mencari itu orang. Jadi researcher adalah orang yang melakukan penelitian kembali. Ya, dan yang selanjutnya yaitu ada rujukan referensi, harus merujuk ke sumber utama. Dan yang selanjutnya ada isi paper atau jurnal. Bab 1 itu ada penugasan judul, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, sistematika, dan pembahasan. Dan bab 2 adalah landasan teori dan pengujian hipotesis. Sedangkan di bab 3 yaitu ada metode penelitian, dan bab 4 ada deskripsi data, pembahasan hasil penelitian dan analisis. Di bab 5 ada kesimpulan dan rekomendasi. Di pertemuan keempat, kita membahas tentang perbaiki daftar pustaka, merujuk langsung ke penulis asli. Contoh, Pasar Ibu berpendapat bahwa titik-titik. Jika mencantumkan Al-Quran harus ada ayatnya atau Arabnya. Rifman harus jelas, jangan ada HTTPS _ pada jurnal karena terbukti plagiarisme. Jangan langsung mengutip dari web, langsung saja merujuk kita pada buku atau Al-Quran. Harus ada bukti rujukan, tetap penulis asli dengan nama lengkap. Jurnalnya harus pada ekonomi Islam yang terbaru, perujukan pada penulis asli. Contoh, hasil penelitian dilakukan modal awali tahun berapa. Pembuatan jurnal juga harus lebih konsisten, baik pada font maupun permasalahan yang dibahas di atas, sehingga jurnal kita terhindar dari plagiarisme. Di pertemuan kelima, kita membahas cara submit jurnal. Jadi yang pertama itu buka database yang diberi oleh Pak Iqbal yang berbentuk Excel, tulis email dan nomor WhatsApp-nya. Selanjutnya cek akreditas jurnalnya. Dia terakreditas Sinta 456 atau belum terakreditas, atau yang Sinta 321. Usahakan kita upload tuh yang 456 atau yang belum terakreditas, karena biasanya yang 321 itu sangat sulit untuk dijangkau. Terus usahakan yang terbitnya di bulan-bulan yang sebelum kita UAS. Terus ada kemudian buka link, kemudian lihat di service, kemudian lihat yang sudah terbit, kemudian download. Ubahlah artikel kita sama persis seperti aturan artikel dari pihak penerbit. Kemudian klik register, kemudian isi data diri dan submit jurnal hingga akhir. Jika telah submit dan jika ada revisi, pihak jurnal akan ada memberikan pemberitahuan lewat email apakah jurnal kita diterima atau ditolak. Selanjutnya kita membahas hipotesis. Hipotesis adalah suatu pendapat atau kesimpulan yang masih bersifat sementara. Hipotesis selalu muncul dalam penelitian yang bersifat kuantitatif. Adapun dalam sebuah hipotesis diharuskan menunjukkan adanya hubungan antara dua atau lebih variabel, seperti misalnya X1 sama dengan tingkat suku bunga dan Y sama dengan pendapatan nasional. Dalam pengembangan hipotesis terdapat 4 item. Yang pertama itu teori dan konsep yang mendukung, yang kedua hasil penelitian terdahulu yang mendukung, yang ketiga hasil penelitian terdahulu yang tidak mendukung, dan yang keempat argumentasi dari penulis.